Halo, mmm, aku tertarik banget untuk bahas tentang perubahan konsep yang signifikan atas, pemahaman kita tentang surga dan neraka. Nah, di sini, sebelum, atau konsep ajaran teologis sebelum Yesus itu, eee, ada istilah, neraka yang mana kita akan mengalami siksaan yang luar biasa saat kita tidak menjalani perintah Tuhan. Dan ada reward di mana kita akan mendapatkan surga, keindahan, Valhalla atau apapun itu namanya saat kita melakukan tindakan-tindakan yang benar. Konsep itu sampai sekarang masih ada, dan kita kadang berbuat baik atau melakukan segala sesuatu kebaikan itu untuk menghindari neraka dan mengejar surga. Nah, sebetulnya ini dari pemahaman saya pribadi, dengan kedatangan Yesus dan pengorbanan Yesus, konsep ini berubah. Karena Yesus ada untuk merombak posisi manusia yang berdosa ini ditebus, dan konsep neraka itu dan konsep surga jadi berubah. Karena basically semua manusia sudah mendapatkan cinta kasih Tuhan yang luar biasa dengan pengorbanan Yesus. Cuman kita menjadikan hal-hal yang baik, hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan itu sebagai wujud karakter atau identitas kita. Nah, masalahnya kita mau menerima karya penyelamatan itu atau tidak. Kita mau masih stay on konsep lama, atau kita mau ikut dalam karya penyelamatan Tuhan. Ya, karena posisi saat kematian Yesus itu terjadi transaksi yang luar biasa ya, dimana dosa seluruh umat manusia sepanjang masa digantikan dengan sosok sempurna, sosok Tuhan sendiri yang berkorban. Jadi manusia yang tadinya melakukan mencari surga, melakukan kebaikan untuk mencari surga, itu nggak akan bisa relevan lagi, karena surga, kebahagiaan itu sudah diberikan kepada Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan bukan lagi menghadiahkan surga atau neraka di belakang, tetapi di depan. Satu hal yang ingin saya highlight, di mana
Tuhan sendiri, Yesus sendiri mengatakan bahwa kita telah mendapatkan kehidupan kekal, bukan nanti, tapi saat pertama kali kita menerima Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Tidak akan mati lagi. Entah kenapa konsep kematian ini juga menjadi berubah. Kita mengenal mati secara fisik, tetapi dengan kita percaya Yesus, kita nggak akan mati lagi. Bahkan bukan saat kematian kita mendapatkan surga, tetapi saat percaya Yesus, kita sudah mendapatkan surga. Kita sudah mendapatkan kedamaian, kita sudah mendapatkan zoe. Zoe itu hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang penuh kebahagiaan, hidup yang penuh damai sejahtera, hidup yang penuh semangat, hidup yang penuh tujuan. Zoe. Dan bersifat kekal atau aionios. Ini kehidupan kekal yang sudah dihadiahkan, diberikan kepada kita hanya dengan kita menerima Yesus dan percaya kepada Yesus. Loh, terus nanti kan udah dapat gratis nih, dalam tanda kutip ya, kita sudah dapat surga nih secara gratis. Kita bisa seenaknya aja dong, santai. Kita bisa melakukan dosa. No, bukan seperti itu konsepnya. Tetapi saat kita menerima surga, kita juga harus mencerminkan bahwa kita adalah makhluk surga. Apa itu makhluk surga? Makhluk surga adalah makhluk yang selalu damai sejahtera, selalu bahagia, selalu membagikan cinta kasih, selalu rela berkorban. Ya, karena keberadaan Yesus bukan untuk merubah hukum Taurat ya. Karena Tuhan hadir untuk melengkapi hukum Taurat. Jadi meskipun ada pembaharuan yang sangat signifikan, tetapi itu tetap melengkapi. Karena semua hukum Taurat dan kitab para nabi sudah dirangkum dengan kalimat yang sederhana, yaitu hukum kasih. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita seperti diri sendiri mengasihi Tuhan Allah kita. Very implementable, very simple. Jadi kita nggak lagi mengejar reward di dalam kehidupan kita, no. That reward is already given. Anugerah itu sudah diberikan secara cuma-cuma. Jesus stand before us. Dia ada di depan kita. Dan itu pemahaman saat saya mencoba memahami itu, wow, it's overwhelmed. Itu kasih karunia yang luar biasa, di mana kita orang yang berdosa, kita sosok manusia yang very sinful, very unworthy, become worthy
kita menjadi sosok yang dilayakkan dan diangkat untuk menjadi anak Allah, disucikan dan dikuduskan. Itu bukan hal yang sederhana sebetulnya. Karena kasih cinta Tuhan ini memberikan inspirasi balik ke kita untuk kita juga bisa menjadi seperti Dia. Jadi bukan sekedar kamu jangan begini, kamu jangan begitu, kamu jangan ini, jangan itu. Tetapi this is me, I come to you, I love you, and I sacrifice for you. Dan aku angkat kamu sebagai anakku. Dan bahkan kamu bisa melakukan perkara-perkara yang telah aku lakukan. Bahkan lebih dari itu. Itu janji Tuhan, janji Yesus. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang lebih. Kita bisa melakukan segala hal yang Tuhan Yesus lakukan. Ada contohnya? Banyak. Bukan ratusan, bukan ribuan, jutaan mujizat telah dilakukan oleh hamba Tuhan. Dan itu tidak bisa terbantahkan oleh sains. And really legit and prove it. Ini bukan omong kosong, saudara. Mujizat dan kasih karunia Tuhan yang dialirkan, yang diberikan kepada kita dalam nama Yesus itu nyata. Tapi apakah kita mengikuti Yesus untuk biar kita hidup enak, biar kita dapat mujizat, biar kita senang, biar kita seenaknya saja? No. Karena di dalam kasih karunia itu ada tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar sekali. Kita lihat murid-murid Yesus. Mereka semua menjadi martir. Hanya satu yang mati biasa, mati tua. Lainnya martir. Ada yang dibelah badannya, ada yang dikuliti. Tapi apakah mereka tidak mendapatkan hidup kekal? Mereka mendapatkan hidup kekal. Tetapi ada tanggung jawab yang besar di sana. Damai sejahtera apakah mereka masih bisa rasakan saat mereka disiksa? I guarantee mereka masih merasakan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, meskipun badannya disayat. Karena Tuhan bersama dengan mereka. Lalu apakah kita diundang untuk menjadi murid-murid Yesus untuk menderita? Tidak juga. Bukan berarti kita hidup seenaknya dan bukan berarti kita harus menderita. Tetapi kita siap melakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Dan setiap saat, setiap menit, setiap detik
dari kehidupan kita, kita harus mencerminkan karakter Yesus di dalam diri kita, mencerminkan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Itu ciri-cirinya. Dan semakin kita berbuah, semakin kita diberikan kasih karunia. Berbuah apa sih maksudnya? Berbuah, buah-buah roh. Ya, itu memang sebuah konsekuensi logis ya, saat kita sudah mendapatkan kasih karunia dengan freely and kita sudah mendapatkan surga, men. Kita sudah mendapatkan surga at the first second we receive Jesus. Benarkah itu? Tanyakan saja pada mereka yang menerima Yesus. Are they happy? Are they graceful? Ya. Bahkan di saat penderitaan pun kita merasakan damai sejahtera. Di saat kondisi terhimpit pun, saat kita sakit, saat kita disingkirkan, saat kita ditolak, saat kita dihina, saat kita diludahi, kita tetap merasakan damai sejahtera. Itu dahsyatnya kasih karunia. Saat kita sudah melampaui fase itu, kita sudah merasakan surga. Kita sudah merasakan zoe, aionios. Kedamaian kehidupan yang abadi tanpa batas waktu. Hidup abadi. Artinya, kita tidak akan mati lagi. Meskipun tubuh kita mati. Tapi secara jiwa kita hidup kekal. Bahkan di dalam sejarah dunia juga, sejarah Alkitab, ada beberapa manusia yang bahkan tidak mengalami pembusukan badan. Saat mati, badannya nggak busuk. Atau bahkan tubuhnya terangkat ke surga. Tubuhnya langsung terangkat ke surga karena dia cukup layak. Dan mereka yang mati pun, mereka sebetulnya tidak mati. Yesus sendiri berkata, janganlah takut pada mereka yang hanya bisa membunuh daging, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa, membunuh roh. Ya, kalau kita daging kita membusuk, daging kita sudah tidak bisa kita pakai, itu bukan mati, itu upgrade. Itu upgrade. Karena kita akan mendapatkan tubuh surgawi. Kebahagiaan yang kita alami akan berlipat ganda.
damai sejahtera yang kita rasakan berlipat ganda. Dan saya yakin tanggung jawab kita pun juga bakal berlipat ganda. Karena kita menjadi bala tentara surgawi. Kita berjuang bersama malaikat surga. Kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Itu konsekuensi saat kita menerima Yesus. Konsekuensi yang challenging, konsekuensi yang indah, konsekuensi yang luar biasa. Ya. Tapi kalau kita masih mau mempertahankan gaya hidup lama, paradigma lama, model kerohanian lama, di mana kita skip kedatangan Yesus, kita skip karya penyelamatan Yesus, ya kita hidup dengan metode lama. Kita akan masih berjuang untuk mendapatkan surga, takut akan neraka, dan lain sebagainya. Itu cara hidup yang lama. Itu konsep religi lama. Religi yang tidak mengenal Yesus. Banyak orang, terutama ateis ya, bilang, mana Tuhan? Nggak kelihatan. Tuhan tuh ada nggak sih? Tuhan ada. Terlihat wujud fisiknya. Dia datang ke dunia. Yaitu Yesus. Soal, Tuhanmu 3. Enggak, Tuhan saya 1. Siapa? Yesus. Yesus kan baru datang di tahun Masehi, awal Masehi. Ya. Secara fisik Tuhan datang ke dunia di awal Masehi. Tapi apa dia mati? Ya dia mati. Tapi hidup, bangkit lagi dan naik ke surga. Dan dia akan datang lagi di akhir zaman. Dan dia juga sudah ada sejak awal penciptaan dunia. Jadi itu sosok Tuhan yang real, yang nyata. 1, bukan 3. 1. Yesus. Yesus adalah Tuhan. Dia sosok yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh Musa. Dengan sosok yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh Abraham. Sosok Tuhan yang sama yang disembah oleh Adam dan Hawa. Yesus. I am. The great I am is Jesus. Soal tradisi Kristen yang menghayati pemahaman Tritunggal, Tuhan Allah yang Sang Pencipta, Anak, dan Roh Kudus, itu konsep gereja. Trinitas itu konsep gereja yang saya juga pahami. Itu sebetulnya konsep yang kadang membingungkan orang-orang yang tidak bisa memahami dengan dalam.
Karena itu sebetulnya adalah sosok Tuhan sebagai pencipta, sosok Tuhan yang menyelamatkan kita dalam karya penebusan Tuhan, dan sosok Tuhan yang ada di dalam hati kita masing-masing, Roh Kudus. Sama seperti matahari. Matahari, kita tahu mataharinya ada panas yang kita rasakan, ada cahaya, kita bisa menerangi kita. Cuman membedakan fungsi aja, tapi sosoknya satu. Ya Tuhan, ya Yesus. Allah Bapa, ya Yesus. Sosok yang sama, entitas yang sama. Dari awal penciptaan di Kejadian 1 memang ada. Pada mulanya roh Allah melayang-layang. Itu roh Allah. Ruah Elohim, Elohim. Lalu Logos, firman. Dan firman itu menjadi manusia. Dan firman adalah Allah. Memang bisa kita kaitkan seperti itu, tapi sebetulnya sosok sama. Satu sosok yang sama. Yaitu Allah sendiri, yaitu Yesus, Roh Kudus, itu semua sama. Siapa itu Tuhan? Ya Yesus. Apakah Yesus ada sejak awal kejadian manusia saat bumi belum ada? Ya ada, yaitu Yesus. Ya Tuhan. Yang kita tahu namanya Yesus, yang kita kenal ya Yosua, Yesua. Nama atas segala nama. Tuhan tidak bisa dibatasi, mamen. Tidak bisa dibatasi. Dia tidak bisa mewujudkan diri sebagai sosok manusia, enggak. Dia bisa aja. Nah, itu sosok Tuhan. Dia menunjukkan wujudnya secara inkarnasi, secara harafiah, untuk bisa kita lihat, untuk bisa kita contoh. Lalu Tuhan, kenapa dia Tuhan? Berdoa kepada Tuhan. Tuhan berdoa kepada Allah, dia memberikan contoh kepada kita bagaimana sosok manusia sejati harus bersikap. Bagaimana kita harus meniru kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita butuh sosok, kita butuh contoh. Kita butuh wujud fisik yang nyata. Ya Tuhan itu sendiri datang. Dia mewujudkan dirinya untuk membuat kita tahu. Oh, kayak begitu toh orang harusnya hidup. Oh, orang itu, inti dari pengajaran Tuhan itu ternyata kasih dan pengorbanan. Ada nggak yang lebih besar dari kasih dan pengorbanan? Yang lebih mulia dari itu? Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada. Coba cari, nggak ada. Kasih karunia dan pengorbanan, itulah sosok ketuhanan. Dia memberikan wujud cinta sejati, dan dia memberikan wujud pengorbanan yang sejati. Dan itu membuat kita tidak lagi perlu mengejar surga atau takut akan neraka.
Because Jesus brought the heaven down. Tuhan menginginkan kita merasakan suasana surga. Ingat doa Bapa kami yang diungkapkan oleh Tuhan sendiri atau diungkapkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Kehendak Tuhan apa? Di bumi seperti di dalam surga. Itu kehendak Tuhan. Kalau kita belum tahu apa itu kehendak Tuhan, itu salah satu kehendak utama Tuhan. Yesus sendiri yang berkata, di bumi seperti di dalam surga. Jadi Tuhan berkehendak untuk kita bisa merasakan surga meski kita saat ini masih ada di bumi. Dan Tuhan sudah mengaruniakan hidup yang kekal. Saat kau meminum air ini, kau tidak akan haus lagi. Air kehidupan. Yaitu Tuhan sendiri. Ya, di bumi seperti di surga. Dan kita sudah mendapatkan hidup kekal. Zoe aionios. Gak akan mati lagi. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, gak ada lagi bela sungkawa, orang kita gak mati. Yang ada kita upgrade. Ya, itu kenyataan. That's the truth. That we live forever. Bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang penuh semangat, hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh kedamaian, dan hidup yang penuh tanggung jawab. Dan segala kebaikan yang kita lakukan, semua buah-buah roh yang kita keluarkan, itu adalah konsekuensi logis saat kita menerima hidup kekal. Karena kita menjadi imitasio Christi. Karena kita menjadi sosok yang mengikuti teladan Kristus, teladan Yesus, teladan Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang memberikan teladan dan kita harus ikut. Kalau kita sebagai wujud kita menerima kasih karunia itu. Ya, oke. Itu mungkin share saya hari ini. Terima kasih. Shalom.